Ternyata tidak seperti itu keadaannya. Tidak seperti apa yang diperlihatkan di depan umum. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus benar-benar memikirkan masalah ini. Kalau ternyata penyebab dan akibat daripada maksiat ini besar sekali. Ya, besar sekali akibatnya. Baik, kita coba teman-teman sekalian lebih dalam lagi untuk mempelajari kira-kira efek-efek apa yang didatangkan dari kemaksiatan itu. Seperti apa sih kira-kira? Yang pertama sekali yang bisa datang, ya, yaitu dia akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan murka Allah ini berbahaya sekali. Karena kalau sudah Allah pencipta langit dan bumi ini murka, pemilik jasad Anda murka dengan Anda, ini bahaya sekali. Segala macam ancaman bisa datang kepada Anda. Tadi biar kita pakai baju bagus, biar rumah kita bagus, di apartemen mewah, punya mobil mewah, pekerjaan banyak, titel dan jabatan menumpuk. Tetap sumpah. Tetap sedih. Karena sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu yang merusak hubungan dia dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Karena kita kalau sedang punya nikmat teman-teman sekalian, lagi makan enak, lagi berpakaian, lagi segala macam enak, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankannya hanya Allah. Kalau kita sedang sedih dan punya masalah, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menghilangkannya juga hanya Allah. Itu yang sering Anda dengar mungkin, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan hai Muhammad dan ajarkan kepada umatmu. Salatku, ya, Qul inna salati wa nusuki, sembelihanku, ya, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan hidup matiku lillahi rabbil alamin. Itu Tuhan alam semesta. Itu konsep dasarnya seorang muslim. Anda kalau punya masalah teman-teman sama siapapun, yang paling pertama Anda jadikan bahan muhasabah adalah bagaimana Anda bermuhasabah, introspeksi diri, hubungan Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah repot teman-teman, sibuk mengkanter, ini orang fitnah saya, ini orang gibah saya, nggak ada gunanya. Usaha saya bangkrut karena sebab ini, sebab itu hanya sebab-sebab agar ada cerita di tengah manusia. Sebenarnya inti permasalahan yang Anda belum paham. Anda sedang membuka pintu kemurkaan Allah yang di langit. Sehingga Allah mendatangkan sebab permasalahan itu muncul semuanya. Perhatikan hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata baginda Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jika aku ditaati, aku ridho. Dan jika aku ridho, maka aku akan memberi berkah. Dan keberkahanku tidak ada akhirnya. Jadi kalau aku sudah ridho, kata Allah SWT, aku akan berikan apa saja. Termasuk kebahagiaan, ketentraman, kecukupan, segala macam. Tapi jika manusia maksiat kepadaku, berbuat dosa kepadaku, melanggar, aku murka. Dan jika aku murka, aku akan melaknatnya. Dan laknatku akan sampai pada 7 turunannya. Artinya akan turun kepada orang-orang ini. Bahaya sekali. Ya. Dan ini poin yang harus digarisbawahi teman-teman. Cukup kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ini datang kepada kita, ini bahaya sekali. Maksiat kepada Allah juga ini bisa menghalangi Anda dari ilmu. Ide-ide yang bagus, yang brilian gitu. Dinukil dalam sebuah kisah Imam Syafi'i rahimahullah berkata, beliau sering kalau dikasih hafalan oleh gurunya Imam Waqi, hafal lupa, hafal lupa. Maka dia bilang dalam syairnya yang masyhur, Syaqautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Aku keluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa akhbarani bi anna fa arsyadani ila tarki ma'asi. Maka dia memerintahkanku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ya. Wa nurullahi la yu'ta li 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksiat Anda lakukan ini akan menghalangi Anda dari ilmu agama, memahami ilmu agama. Dan ini adalah panduan hidup Anda. Ilmu agama ini seperti bodyguard. Karena Anda mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja,
ilmu agama akan datang seperti bodyguard. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini nggak bisa Anda fahamin karena buat maksiat. Hilang panduan hidup itu. Begitu juga Anda tidak punya ide-ide lagi untuk bisa ya, mengembangkan usaha apa. Susah. Karena kemaksiatan yang sedang terjadi. Sebaliknya orang-orang yang taat, orang yang beriman itu akan lebih mudah bagi dia. Yang ketiga, akan terhalangi dari rezeki yang Allah berikan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang akan diharamkan dari rezekinya sebab perbuatan dosa yang ia lakukan. Jadi ada rezeki-rezeki yang harusnya sampai kepada Anda, tapi kan Anda bermaksiat maka tidak dapat. Ya. Ini satu kerugian yang luar biasa. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, tadi itu yang ketiga ya. Pelaku-pelaku maksiat ini akan dijauhi oleh manusia. Misalnya orang khianat, pendusta, ya, orang yang suka fitnah, adu domba. Ini semua teman-teman akan dijauhi oleh manusia. Nggak ada orang yang suka sama dia. Dan ini masalah lain dalam hidupnya dia. Dan ini juga akan membuat orang sumpek, sedih. Karena memang tidak ada orang yang mau berteman sama dia. Yang kelima, nampak di ronah wajahnya itu tanda-tanda perbuatannya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya perbuatan maksiat itu meninggalkan bekas hitam di wajah, noda hitam dalam hati, ya. Lemah pada fisik, sempit dalam rezeki, dan kebencian dalam hati manusia. Ini kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini semua rangkumannya sumpek, sedih ya. Saya ulangi kata beliau, sesungguhnya perbuatan maksiat meninggalkan bekas hitam di wajah. Entah seperti apa. Tapi orang kalau lihat kayak nggak ada cahaya wajah itu. Ada mungkin orang miskin, hidupnya susah, tapi karena selalu taat kepada Allah, wajahnya bercahaya. Kalau Allah bisa memberikan kepada kita digabungkan, alhamdulillah, kita sudah kaya, mampu, pintar, maka Allah berikan gabungan antara pencahayaan di wajah dan juga rezeki yang melimpah. Noda hitam dalam hati. Hatinya kelam, sumpek. Karena kalau hati terang, dia akan senang, bahagia. Kemudian lemah pada fisik. Mudah sakit, kena penyakit-penyakit kronis. Kita temukan Masya Allah orang-orang yang saleh dan salihah jauh dari semua ini. Bahkan kita temukan hidupnya husnul khatimah. Meninggal masih dalam keadaan sehat, umur 70 tahun, 80 tahun. Dalam keadaan sujud, baca Quran, lagi sholat Jumat, meninggal dunia. Beda dengan ahli maksiat ini, meninggal dalam keadaan tabrakan, narkotika, ya, di penjara dan segala macam hal. Kemudian sempit dalam rezeki. Dan yang terakhir kebencian manusia. Orang tidak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat ini. Secara fitrah. Orang yang suka, walaupun tampan, walaupun cantik, tapi lisannya tajam, suka nyakitin orang, orang gak suka berteman sama dia. Dan ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan baik-baik. Efeknya luar biasa. Kemudian yang keenam, lidahnya itu bisa menjadi clue pada saat meninggal, ajal datang. Umumnya ahli maksiat ini susah untuk syahadat, ya, susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tutup hidupnya dengan perbuatan buruk. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, Allah akan menutup hidup seseorang hamba sesuai dengan hal yang ia biasa lakukan. Jadi kalau teman-teman mau lihat orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, apakah hidupnya baik atau buruk, ya, itu teman-teman sekalian lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Dia kalau terbiasa mengerjakan satu perbuatan dalam hidupnya walaupun manusia tidak tahu, Allah akan buat dia melakukan itu. Misal contoh, selama ini orang tidak pernah tahu dia itu berzina misalnya. Maka pada saat mau meninggal, dia akan melakukan perbuatan itu sehingga nanti Allah tutup hidupnya dengan itu. Wa na'udzubillah. Atau khamr, atau mencuri, atau riba, atau apa saja. Dan sebaliknya orang-orang yang terbiasa dengan perbuatan amal soleh, Allah akan tutup hidupnya
beberapa hari sebelum dia meninggal dengan maksimal mengerjakan ibadah itu. Misalnya dia biasa baca Quran, biasa sholat malam, biasa sholat duha, biasa sholat di masjid. Nanti Allah tutup hidupnya dengan itu. Dan ini bahaya sekali. Berarti orang yang terbiasa bermaksiat teman-teman, Allah akan tutup dia dengan itu. Allah permalukan di dunia dia.